Persik uji coba dengan tim lokal. Flavio Silva cetak 1 gol. Persik Kediri terus mematangkan komposisi skuadnya, sebelum kembali menghadapi lanjutan Liga 1 putaran kedua. Kemarin, tim Macan Putih meladeni tim lokal Kediri, saat bermain di Stadion Brawijaya. Arthur Irawan dan kawan-kawan, menjajal tim lokal Kediri, sebagai ganti laga kontra Persita yang sebelumnya ditunda. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Bayangkara FC, di Stadion Wibawa Mukti. Pelatih Persik Kediri, yakni Divaldo Alves, mengatakan bahwa timnya sengaja tetap menggelar pertandingan, untuk terus mematangkan kemampuan anak asuhnya. Program telah kami susun. Meski ada penundaan, tetapi pertandingan harus tetap berjalan. Jadi, hari ini kami menyesuaikan dengan jadwal sebelumnya, hingga nanti melawan Bayangkara, ungkap sang pelatih. Beberapa rekrutan baru Persik Kediri, langsung diturunkan dalam uji coba tersebut. Mereka ialah Miftahul Hamdi, Rangga Widiansyah, Hamra Hehanusa, dan Mahir Raja. Termasuk juga sang striker asing, yakni Flavio Silva, yang mendapatkan keraguan dari netizen. Di laga ini, ex-timnas Portugal itu turut menyumbangkan 1 gol, dan Persik Kediri menang dengan skor 7-2. Kemampuan Flavio Silva, juga disebut lebih baik dari pendahulunya, yakni Joanderson de Assis. Sementara itu, dari bursa transfer paruh musim ini, Persik kembali mengumumkan pelepasan pemain, yaitu Rahel Radiansyah, dan juga Samsul Arifin. Kontrak Samsul Arifin memang telah habis, dan tidak diperpanjang. Adapun Rahel Radiansyah, akan dipinjamkan ke tim lainnya. Ze Valente dan Paulo Victor, jadi andalan Persebaya Surabaya di putaran kedua. Dua pemain asing baru telah bergabung ke skuad Persebaya Surabaya, yakni Ze Valente, dan Paulo Victor. Pelatih Persebaya, yakni Aji Santoso, menaruh harapan besar kepada dua pemain asing tersebut. Aji berharap kehadirannya bisa mendongkrak performa tim Persebaya, yang melempem di putaran pertama Liga 1 musim ini. Catatan ini bahkan lebih buruk dari musim 2019 lalu, di mana mereka mengakhiri putaran pertama, pada posisi 5 dengan koleksi 25 poin. Hasil dari 6 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 4 laga sisanya menelan kekalahan. Produktivitas gol Persebaya juga kurang baik di putaran pertama ini. Mereka mencetak 19 gol, namun kebobolan 21 gol, yang berbeda jauh dari musim 2019 yang berselisih 4 gol. Ze Valente didatangkan Persebaya, untuk menggantikan posisi Igor Vidal. Sementara itu, Paulo Victor mengisi posisi yang ditinggalkan Silvio Junior. Mudah-mudahan, dengan adanya Victor dan Ze Valente, pemain-pemain yang lain lebih termotivasi. Saya ingin dua pemain ini, memberi pengaruh sangat besar kepada tim, kata Aji Santoso. Karena baru bergabung dengan tim Persebaya, Aji Santoso menyadari dua pemain asing tersebut butuh waktu untuk bisa nyetel dengan permainan tim. Agar adaptasi lebih cepat, ia berharap di skuad terbangun komunikasi dua arah, antara pemain lama dan baru. Tapi, yang jelas mereka masih butuh waktu, dan itu pasti, tegas sang pelatih. Liga 2 resmi dibatalkan, Persik Kediri tetap bertahan di Liga 1. Sekretaris Jenderal PSSI, yakni Yunus Nusi, membeberkan hasil rapat Exco PSSI, yang berlangsung pada Kamis tanggal 12 Januari. Salah satu hasil rapat tersebut, yakni PSSI memutuskan untuk menghentikan kelanjutan kompetisi Liga 2, pada musim ini. Yunus Nusi menyampaikan, bahwa keputusan ini diambil berdasarkan berbagai faktor.
Seperti dejavu, wacana Liga 1 tanpa degradasi ini sempat berkumandang tahun 2021 lalu. Namun saat itu, PSSI akhirnya mengambil langkah tegas untuk tetap memberlakukan promosi degradasi, setelah melakukan konsultasi dengan FIFA dan AFC. Saat itu, PSSI menerima banyak masukan dari sejumlah klub agar kompetisi berjalan tanpa degradasi. Sayangnya, alasan pandemi COVID-19 tahun 2021 lalu, tidak cukup kuat untuk menjadi alasan kompetisi tanpa degradasi. Lantas bagaimana dengan situasi saat ini? PSSI seharusnya tidak memiliki alasan kuat untuk membatalkan kompetisi Liga 2, dan tetap menggelar Liga 1 tanpa degradasi. Jika pengumuman ini tidak berubah, ada beberapa klub Liga 1 yang diklaim mengalami keuntungan. Maklum saja, klub seperti Persik Kediri, PS Barito, Dewa United, Rans Nusantara, dan PSS Sleman, tengah mengalami ancaman untuk degradasi. Hal ini berdasar pada performa buruk dan kurang konsisten, dalam menjalani serangkaian pertandingan di musim ini. Meski Liga 1 tanpa degradasi, Persebaya akan tetap berjuang. Gelaran BRI Liga 1 2023, dilanjutkan tanpa adanya degradasi pada akhir musim. Itu merupakan hasil rapat Komite Eksekutif PSSI, pada Kamis lalu. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian, atas keputusan dihentikannya kompetisi Liga 2, dan Liga 3. Banyak pihak yang mengkritisi keputusan Exco PSSI tersebut. Tak terkecuali pelaku sepak bola nasional, yang merasakan langsung dampaknya. Salah satunya ialah pelatih Persebaya Surabaya, yakni Aji Santoso. Ia menilai, keputusan melanjutkan putaran kedua Liga 1 tanpa degradasi, akan mengurangi gairah kompetisi. Namun, ia enggan berbicara soal apa yang menjadi penyebab pasti, mengenai kompetisi Liga 1 dilanjutkan tanpa degradasi. Ia hanya mengetahui, bahwa keputusan itu karena ada sejumlah klub Liga 2, yang meminta kompetisi musim ini dihentikan. Memang, gairahnya ada degradasi dan tidak degradasi, akan sangat berbeda. Tetapi, ada degradasi atau tidak ada degradasi, kami akan tetap fokus terus. Walaupun tidak ada degradasi, saya bersama tim ini akan mengejar prestasi maksimal, ujar Aji Santoso. Aji Santoso lebih memilih fokus memantau kondisi persiapan tim mereka, pada putaran kedua ini. Ia mewujudkan target tim Bajul Ijo, untuk finish di 3 besar.